Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabir Muktafi dengan NIM 1122059. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi baru dari struktur data dan algoritma menggunakan Python. Materinya itu stacks, queues, dan dequeues. Tapi di video kali ini kita akan membahas saja dulu stacks. Di sini overview-nya ada stacks, queues, dan double-ended queues. Tapi yang kita bahas stacks saja terlebih dahulu. Oke, yang pertama, apa itu stacks? Oke, stack itu adalah kumpulan objek, collection of object yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode dari last in first out. Stacks last in first out, jadi yang terakhir masuk itu yang akan pertama keluar, sama seperti susunan piring. Jika kita menumpuk sebuah piring, jadi misalnya kita menyusun sebuah piring, itu pasti yang kita ambil pertama itu yang tumpukan paling atas. Yang tumpukan paling atas itu masuknya di tumpukan terakhir. Jadi yang tumpukan terakhir itu yang akan kita ambil pertama. User itu dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja. Namun hanya bisa akses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan dari objek yang tersisa. Ini disebut juga untuk atas tumpukannya. Jadi user itu bisa sisipkan objek, bisa akses atau hapus objek yang terakhir dimasukkan saja. Jadi yang bisa kita akses itu cuman tumpukan paling atas, yang last in ini. Dua operasi yang ada di stack itu, yang pertama ada push, itu tugasnya untuk memasukkan informasi ke dalam stack. Untuk pop itu tugasnya untuk retrieving atau mengambil informasi dari stack. Retrieving information from the stack, yang mengambil informasi dari stack. Contoh dari stack itu ada di sini. Contohnya, browser internet itu menyimpan situs atau alamat situsnya itu yang baru dikunjungi itu di dalam stack. Jadi tiap kali pengguna itu mengunjungi situs baru, alamat situsnya itu akan di-push atau dikirimkan ke dalam tumpukan di dalam stack. Browser itu memungkinkan user untuk pop atau kembali ke situs yang sudah dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol back. Modelannya itu kalau browser kan seperti ini. Misal kita ingin membuka sebuah situs, jika kita ingin back itu tekan ini. Jika ingin kembali ke yang kita kunjungi paling terakhir itu bisa kita go forward. Text editor juga biasanya menyediakan mekanisme undo. Contohnya seperti kalau kita ingin mengetik itu pakai
Ctrl Z yang tugasnya itu untuk membatalkan operasi pengeditan yang baru saja kita lakukan dan kembali ke keadaan di dokumen yang sebelumnya. Jadi misal kita tekan print begini, kita ketik print, kita pilih Ctrl Z, maka langsung kembali. Ini bukan menghapus, tapi kembali ke keadaan sebelumnya yang masih kosong tadi. Operasi undo ini bisa dilakukan dengan menyimpan perubahan teks ke dalam stack. Tipe data stack abstract. Tipe data stack abstract itu biasanya stack itu adalah tipe data abstrak. Jadi instance S itu mensupport dua metode berikut. Jadi misal ada sebuah stack S, itu kita bisa push, itu tugasnya untuk menambahkan elemen E. Jadi S push E itu tugasnya untuk melambangkan elemen E ke top atau bagian paling atasnya tumpukan S. Kalau untuk S pop itu tugasnya untuk menghapus atau mereturn elemen paling atas dari tumpukan S. Jadi tumpukan paling atas dari S. Kesalahan dari pop ini bisa terjadi kalau stacknya itu tidak ada. Selain itu, untuk menentukan metode pengakses untuk convenience. Jadi stop itu tugasnya untuk mereturn referensi ke elemen teratas tumpukan dari S atau stack dari S tanpa menghapusnya. Itu kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. S is empty itu mengembalikan true jika tumpukan S itu tidak mengandung elemen apapun. Jika stack S tidak berisi elemen apapun. Len S itu mereturn jumlah elemen di dalam stack S. Di Python, kita mengimplementasikan dengan metode khusus __, len __. Di sini ada beberapa tabel untuk dari operasi stack. Oke, jadi misalnya S push 5. Jadi di sini ada operasi S push 5, maka stack kontennya menjadi 5. S push 3, stack kontennya menjadi 5, 5 dan 3. Jadi setelah push itu 3 ini akan masuk di paling akhir. Saat len S ini kontennya ada 53 yang akan menghasilkan value-nya itu panjangnya menjadi 2. S pop, saat kita pop itu kita ambil yang last in tadi. Jadi last in saat kita pop maka first out yang last in ini akan jadi first out-nya. First out berarti 3 ini yang akan keluar. Return value-nya jadi 3.
kita panggil operasi as is empty, itu return value-nya false karena stack content-nya itu ada. Terus misalnya as pop, kita pop lagi stack ininya, maka 5 ini keluar, mereturn hasilnya jadi 5. Stack content-nya jadi kosong. As is empty itu hasilnya true karena stack content-nya itu juga sudah tidak ada. As pop, saat kita pop, kita coba keluarkan lagi, itu hasilnya error karena stack-nya empty atau kosong. As push 7, itu stack content-nya ada masuk 7. As push 9, stack content-nya masuk 9. As stop, itu untuk melihat elemen paling atas dari stack. Jadi yang paling atas itu tadi yang last in berarti 9. As push 4 berarti 794. Len S menjadi 3 karena stack content-nya ini ada 3. S pop 4, maka yang keluar S pop itu maka yang keluar di last in tadi. Last in ini last in-nya itu 4, berarti yang keluar 4. Jadi 79. S plus 6, 796. S plus 8, 7968. S pop, yang keluar yang last in tadi 8, berarti saat kita pop yang keluar adalah 8. Itulah tadi serangkaian untuk operasi tumpukan dan pengaruhnya pada tumpukan S yang awalnya kosong. Implementasi array base stack berbasis array yang simple. Jadi implementasi sederhana dari stack array base. Jadi kita akan menggunakan pola desain adapter design. Pola desain adapter untuk membuat stack menggunakan list. Stack ADT menggunakan list. Jadi pola desain adapter berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok. Dengan metode kelas atau interface yang terkait namun berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan stack menggunakan list pattern. Kita akan mendefinisikan pengecualian baru yang empty, itu yang lebih sesuai untuk tumpuk stack yang kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar yang kosong. Ini stack metodenya, S plus E. Untuk digunakan ke Python list, itu kita pakai L append E. Kalau spop itu pakai lpop, stop itu pakai L-1 atau elemen terakhir. S is empty itu jika L sama dengan 0. Len S itu pakai len L. Ini prinsip dari last in first out. Jadi saat kita masuk di elemen terakhir, saat kita pop ambil elemen terakhir. Oke, kita coba buat codingan ini.
Oke, jadi saya jelaskan dulu. Jadi di sini ada kita ingin buat kelas empty, panggil class exception bawaan dari Python. Terus buat kelas arrayStack. arrayStack itu strukturnya pakai set data saja, yang self datanya itu untuk mengindikasikan dari list. Untuk len-nya itu kita return len dari self data. Untuk isEmpty itu return self data jika self datanya itu tidak ada isinya. Listnya itu 0. Defpush itu self data append ini dengan parameternya nanti ini kita masukkan untuk push. Untuk top itu jika pakai precondition jika is empty, jika self datanya itu empty maka kita rise berikan error empty yang menunjukkan stack is empty. Kita return self jika ini untuk perkondisian kalau datanya itu kosong. Tapi kalau tidak kosong itu kita return self data -1 yang menandakan bahwa tampilkan data yang paling terakhir. Untuk pop itu sama perkondisiannya jika empty maka price empty, stack is empty. Jika tidak maka kita return self data pop atau ambil data paling terakhir. Untuk str-nya ini untuk str-nya kita return join string dari self data ditambah dengan tanda kurung lebih dari. Sekarang kita buat objeknya atau implementasinya. S sama dengan arrayStack. Kita push misal plus 5 plus 3 print stack. Len dari S. Kita coba dulu ini. Nah, stack length-nya itu sama dengan 2. Sabar saya Oke, stack length-nya itu tadi 2. Karena kita push 5 dan juga 3. Kita coba print S. Nah, S sama dengan 5, 3. Nah, kita push di sini. Sekarang kita coba print pop S pop. Oke, kita pop 3 atau kita keluarkan 3 dari stack. Kita ambil 3. Terus kita lihat apakah stack kosong. Kita return S is empty. Apakah stack kosong? Itu berarti false. Itu karena kita keluarkan 3, itu masih ada 5. Berarti stacknya itu masih ada. Berarti yang return itu false. Kita pop lagi. Nah, sekarang kita pop 5. Kita tanya lagi print ini apakah stack kosong. Ya, apakah stack kosong itu yang return adalah true. Karena kita sudah pop 2 kali untuk 2 elemen di dalam S.
kita coba print S. Nah, S-nya kosong. Kita print untuk top-nya, top elemen paling atas dari stack. S top. Coba lihat. Oke, rise empty, stack is empty. Karena di sini elemennya itu sudah kosong, maka yang muncul rise empty, ini rise empty, stack is empty. Sekarang kita coba push dulu. Push. Ini kita hapus. Setuju. Push 9. Kita print lagi. Stop. Oke, elemen yang paling atas dari stack itu 9. Karena ini yang terakhir kita masukkan setelah ini kosong. Kita coba push lagi. Yes. Ini kita copy 4 dan 6. Kita print S. Nah, setelah kita push lagi, setelah 79, kita push lagi 4 dan 6. Saat kita print S sama dengan S, maka yang muncul 7, 9, 4, dan 6. Oke, sekarang kita masuk ke analyzing atau analisis implementasi dari stack yang berbasis array. Implementasi fungsi top dan isempty dan juga len itu menggunakan waktu konstan dalam the worst case atau kasus yang terburuknya. Waktu O1 untuk push dan pop itu akan diamortisasi, namun bisa menjadi ON di kasus terburuk ketika operasi menyebabkan list itu mengubah ukuran array internalnya. Penggunaan ruang untuk tumpukan adalah ON. Di dalam praktiknya, ini akan lebih efisien jika membuat list panjang awal N daripada memulai dengan list kosong dan menambahkan N item meskipun kedua pendekatan berjalan di dalam waktu O N time. Reversing atau membalikkan data menggunakan stack. Sebagai konsekuensi dari last in first out protokol, tumpukan atau stack itu dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikkan mereverse dari data sequence. Contohnya, kita memprint baris di dalam file dalam urutan yang terbalik, terus membalikkan elemen di list menggunakan stack. Ini membalikkan urutan elemen
di mana disimpan di dalam stack. Oke, kita coba. Kita coba kode ini. Ini kita hapus. Pindahkan ke sini. Oke, misal dev reverse file amin.
Oke, di sini kita buat tadi untuk mereverse data menggunakan stack. Jadi kita inisialisasi dulu metode dari reverse poll, kita ambil S dari kelas ArrayStack. Terus original kita open file name. Untuk len di original kita strip. Dan untuk output kita open file name. Saat S-nya itu tidak empty, output void, kita pop dan close. Untuk objeknya atau inisialisasinya, file open initial txt. Kita write di dalamnya, kita isi filenya itu I am going home sama today is holiday. Terus kita close. Di sini with open initial kita buka initial txt sebagai file. Jadi kita read yang muncul sesuai urutan ini I am going home dan today is a holiday. I am going home dan today is a holiday. Di sini kita panggil metode reverse file. Di sini panggil metode reverse file untuk filenya itu initial txt. Sama juga pakai metode yang ini. Buka initial txt sebagai file, saat read, maka urutannya itu di reverse atau dibalikan. Jadi yang awalnya I am going home, today is holiday, menjadi today is holiday, I am going home. Sekarang masuk di matching parenthesis atau tanda kurung yang cocok. Kita ini melakukan pendekatan dari kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan dari simbol. Pencocokan dari kelompokan simbol. Setiap kali kita menemukan atau encounter simbol pembuka, kita akan menekan simbol itu ke S. Setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S, mengasumsikan S-nya itu tidak kosong, dan memeriksa apakah simbol ini itu membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang corresponding atau sesuai. Jika kita mencapai akhir dari expression dan stacknya itu kosong, maka ekspresi aslinya itu sudah cocok. Kompleksitas runtime itu jika ON, kompleksitas runtime itu adalah ON. Ekspresi yang memiliki n karakter akan menghasilkan n panggilan push dan n panggilan ke pop. Panggilan ini dijalankan dalam waktu ON. Pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan dalam perintah C di kiri, kanan C in lefty, righty index C. Oke, sekarang kita coba dulu kuningan ini. Ini kita
Oke, di sini kita buat fungsi isMatch untuk mengecek apakah parenthesis atau kurungnya itu sesuai. Jadi di sini lefty untuk kurung bagian kiri dan righty untuk bagian kanan. Kita cek untuk ekspresinya. Untuk C di ekspresi, expression, jika C di kiri, maka kita push C. S push C. Jika C di right, maka kita cek kondisinya lagi. Jika S is empty, maka kita return false. Jika righty index C itu tidak sama dengan lefty index S pop, maka kita return false. Kita return S is empty. Kalau ini tidak ada isinya. Oke, kita buat inisialisasinya. Ekspresi 1 itu 5 tambah X kurang Y tambah Z. Di sini kurang siku, di sini kurung kerawal. Saat kita print, maka yang hasilnya true karena ini tidak sesuai. Dan ini untuk ekspresi 2, ini kurang siku 5 tambah X kurang Y tambah Z. Di sini kurang siku, di sini juga kurang siku. Kita print isMatch itu mereturn hasilnya true. Karena ini match, yang ini tidak match. Oke, kita coba mencocokkan teks di markup language atau HTML. Coding bersebelahan menunjukkan kode di samping ini menunjukkan penggunaan stack dalam memeriksa teks yang cocok di dalam dokumen HTML. Kita coba codingan ini kita X ke sini.
Oke, jadi di sini ada isMatch HTML. Kita buat fungsi isMatch HTML dengan parameternya row. Ini as array tag, J-nya row, find tag-nya tanda kurung untuk tag HTML. Ini while J itu tidak sama dengan -1, row find tag kebalikannya. Jika K sama dengan -1, invalid tag, no closing, found. Terus tag sama dengan row J tambah 1. Jika if not tag starts with ini, maka kita hapus tag. Jika tidak, maka kita cek kondisinya apakah S itu empty. Jika empty, maka stack is empty, nothing to match with. Jika tag itu ada, maka kita ada dan tidak di pop, maka tagnya itu mismatch, return false. Jadi sama dengan row find kurung tag K tambah 1, jika not S is empty, kita print text left unmatched. S sama dengan is empty. Kita buat inisialisasinya HTML sama dengan string. Ini HTML yang lengkap, ada tiap tag itu ada penutupnya. Saat kita print match is match HTML string, itu yang return true. Misal kita hapus ini. Nah, text left unmatched dari body. Jadi body itu tidak ada match-nya atau tidak ada penutupnya. Jadi HTML is match false. Saat kita print lagi, ini HTML is match, iya, true. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk dari materi stacks. Untuk struktur data, tugas dari struktur data dan juga algoritma menggunakan Python. Jadi di dalam stack tadi kita sudah bahas apa itu stack, dan prinsip yang digunakan dari stack itu adalah last in dan last out. Dua operasi yang mendefinisikan stack itu ada push dan juga pop, yang dimana push itu untuk menambah informasi atau menambah data, dan pop itu untuk mengambil data atau mengeluarkan data. Ada beberapa contohnya tadi seperti contoh internet browser dan juga text editor undo dan redo, dan stack abstract, tipe data stack abstract tadi kita sudah bahas. Ada push, len, pop, is empty, dan juga top. Di sini top, is empty, len. Di sini juga ada tambahan popnya, top atau mengakses elemen paling atas dari stack. Terus tadi kita sudah bahas simple array based stack implementasi, atau kita ubah konsep dari stack ini menjadi list di Python. Jadi kalau stack metodenya itu push, kalau di list Python itu append. Kalau pop di list Python juga sama pop. Kalau top itu kita pakai L-1 atau ambil indeks -1 atau yang paling terakhir. Dan juga untuk is empty-nya itu di list kita cek saja menggunakan len L sama dengan 0. Terus untuk len S juga sama, pakai len L untuk list. Di sini ada protokol untuk stack-nya itu last in first out. Jadi L append, L pop. Yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Di sini kita sudah buat codingan menggunakan empty exception, array stack. Di sini ada data, ada len, is empty, push, top, pop, dan juga string. Di sini kita pakai
Jadi di inisialisasi ini kita coba yang di sini 7946, yang di sini 7968, sama saja. Terus kita sudah bahas juga tadi tentang analisasi stack rebase dari implementasi. Ini implementasi untuk top, is empty, dan length itu fungsi konstan menggunakan waktu yang konstan di kasus terburuk. Jadi operation S plus E itu running time-nya 01, O1, S-pop juga O1, S-stop O1, S-SMT O1. Ini disebut dengan amortize. Di sini kita sudah coba juga reversing data using a stack. Jadi datanya itu tadi kita masukkan, ini kita buat file initial text. Di dalamnya itu ada I am going home dan juga today is holiday. Jadi file-file yang ada di dalam ini, data yang ada di dalam ini, di dalam file ini itu kita tampilkan menggunakan file read, dan juga kita reverse menggunakan metode reverse file yang ada di sini reverse file. Sama juga tampilannya, I am going home, today is holiday menjadi today is holiday, I am going home. Ini kita pakai matching parenthesis untuk menyamakan kurung di dalam sebuah stack. Ini tadi contohnya, nah yang ini expression 1, 5 tambah X, Y tambah Z. Di sini kurung siku, di sini kurung berawal yang menghasilkan false. Di sini kurung siku, hasilnya true karena match. Terus yang terakhir tadi kita buat mematching atau menyamakan tag di markup language atau HTML. Ini HTML yang bagus atau semua ada penutup tagnya. Kita coba jalankan. Yang HTML it's match true. Kita coba hapus ini. Nah, stack is empty, nothing to match with. HTML it's match itu false. Jadi misalnya kita hapus ini. Nah, text left unmatched itu body. Jadi ini body ini tidak ada match-nya atau penutupnya. Makanya kita harus tambahkan penutup untuk body. Menghasilkan true. Oke, sekian itulah penjelasan dari saya untuk stack di struktur data dan algoritma untuk Python. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.